Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa qurabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih meneruskan daripada kewajiban kita kepada mayat. Kemarin yang pertama yaitu kewajiban kita yaitu memandikannya, keterangannya di dalam malam Sabtu kemarin itu. Kewajiban kita yang kedua, kalau kok ada mayat dan mayat itu orang Islam, wa yukfinu dan juga mengkafani ayil mayitu, artinya mengkafani daripada mayit. Mengkafani piye to, Pak? Membuntel lho, buntel. Bungkus. Nah, itu ya. Lah terus dakaron laki-laki karena adanya mayat au ungsa atau perempuan balikun baik itu balik karena adanya mayat aula atau belum balik, baik sudah balik maupun belum balik, tetap wajib kita kafani atau kita bungkus. Membungkusnya tadi fisala sati aswabin dengan 3 lapis, 3 lapis kain baidin yang putih. Jadi membungkusnya itu dengan 3 lapis kain yang putih. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Kalau di Jawa itu memang bagus dari orang Bang Rifat mayat itu memang cuma 3 lapis itu tok. Yang baik itu di sini. Ada bajunya, ada kainnya, itu memang yang baik Bang Sadat, termasuk kesunah-sunahannya ya. Mengkafani mayit. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Bukan kok ngatokan kalau di Jawa itu enggak baik. Itu sudah cukup, ya kan? Sudah baik. Karena standarnya itu gitu. Yang warnanya putih. Kalau enggak ada yang putih, Pak, terserah lah kan. Yang ada. Ya cuman kalau zaman sekarang kayaknya agak mustahil. Ya qaulal mu'alif rahimahullah. Biasanya ada orang yang menyanggupi untuk mencarikan daripada membelikan daripada kain untuk mori lah istilahnya bahasa kita ya. Qaulal mu'alif rahimahullah. Wa takunu dan ada apakuluha tiap-tiap 3 lapis tadi itu lafaifa. Berlapis-lapis mutasawiyatin yang sama. 3 lapis yang sama tadi tulan di dalam panjangnya wa ardon dan lebarnya. Tak khudu diambil kullu wahidin tiap-tiap dari pada 3 lapis tadi minha dari 3 lapis jami'un artinya itu menutupi gitu. Tak khudu artinya bisa menutupi kullu wahidin tiap-tiap satunya minha dari 3 jami'ul badani ke seluruh badannya. Jadi itu yang 3 itu yang sama panjang sama lebar. 3 itu tadi laisa tidak ada fiha di dalam 3 komisun baju kurung wala imamatun dan juga bukan termasuk serban, artinya baju yang biasanya kalau di sini kita buat itu ya. Qolal mu'alif rahimahullah itu sudah baik, sudah benar, termasuk kesunahannya dikasih bajunya, dikasih kainnya itu ya. Dikasih sorbannya itu. Wa ing kafana dan jika kok mengkafani siapa ada karu laki-laki fil khamsati di dalam wa ing kufina dan jika kok dikafani siapa ada karu mayit laki-laki fil khamsati di dalam 5 lapis fahya maka adapun 5 lapis itu asala satu yang 3 itu al madhkuratu yang sudah diterangkan tadi wa komisun dan juga baju kurung wa amamatun dan juga sorban. Jadi kalau kok 5 lapis, maksudnya ya 3 yang diterangkan tadi, yang 3 sama panjangnya sama lebarnya, terus ditambahi bajunya, ditambahi daripada imamah atau sorban. Kalau enggak sorban Pak, kain bahasa kita tuh selendang boleh ya,
terus dikasih bawahan itu juga boleh, itu lebih baik kalau ada. Kalau nggak ada ya itu tadi. Qolal mu'allif rahimahullah. Awil mar'ati atau seorang perempuan fil khamsati di dalam 5. Fahya, adapun yang 5 itu al izar, itu izarun, kain bawahan. Wa apa tulisannya tuh Pak? Wa khomarun. Wa khimarun dan kerudung. Wa komisun dan baju kurung atau baju apa maknanya situ? Khomar tuh. Jarik Izar jarik itu. Khomar itu kerudung biasanya ya. Bener kan? Kerudung ya maknanya. Wa komisun dan baju kurung. Wa lafafani dan 2 lapis lagi. Nah, dan 2 lapis lagi. Jadi kain bawahan, kerudung, terus baju kurung, terus 2 lapis lagi yang sama panjang dan sama lebar. Lebih Pak nggak apa-apa. Itu ya. Kain bawahan tuh loh. Kain bawahan. Yang untuk di bawah tuh loh. Rok bahasa kita tuh. Bukan rok musik loh ya. Orang Jawa tuh ngatakan rok tuh. Sepan, onder. Setelah apalah bahasanya itu ya. Oh bawahan lah ya. Wa aqalul kufni dan adapun paling sedikit-sedikitnya kafan itu saubun. Satu pakaian, wahidun yang satu. Yasturu yang menutupi apa satu pakaian tadi, auratul mayiti kepada auratnya mayit alal asohi menurut kaul yang paling soheh. Jadi paling sedikit-sedikitnya mengkafani mayit itu adalah menutup auratnya mayit. Makanya sekarang kalau kita sudah tahu seperti ini, kita jangan ribut masalah mengkafaninya Bang Hudori. Asal sudah tertutup auratnya semua, ya berarti sudah boleh, sudah baik. Andaikan masalah dikasih kain, dikasih ini, itu segala macam itu tambahan supaya lebih baik. Loh, maksudnya begitu. Nah, supaya kita tidak takut untuk mengkafani mayit. Nah, itu ya. Qolal mu'allif rahimahullah. Wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita sudah tahu standar paling minimal, standar umum, kita akhirnya kan sudah tahu, oh berarti begini Bu, boleh, begini Bu, boleh. Itu qolal mu'allif rahimahullah. Fi raudhati di dalam kitab Raudhah wa Sarhil Muhadabi dan dalam kitab Sarhul Muhadab. Itu makanya dulu kalau kita baca dalam hadis itu ketika Sayyid Abbas itu meninggal ya kan, ditutupkan atasnya kakinya nampak, ditutupkan ke bawah kepalanya beliau yang mulia itu Syahid itu nampak ya kan, itu salah satu yang untuk ukuran, yang penting auratnya itu tertutup. Wa yakhtalifu dan berbeda bidukuratil mayiti dengan laki-lakinya mayit wa unsaitihi dan perempuannya mayit. Wa yakunu dan ada apal kufni mengkafaninya itu min jinsima dari jenisnya sesuatu yalbisuhu yang memakai siapa orang tersebut yang memakai itu min jinsima dari jenisnya pakaian yalbisuhu yang memakai kepada pakaian tersebut siapa asahsun seseorang fi hayatihi di dalam masa hidupnya. Jadi masa hidupnya itu pakaian yang umum kita gunakan itu apa? Yo itulah yang untuk ibaratnya menjadikan kafan, nah gitu. Apa? Boleh. Qolal mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bilum fidarini amin ya rabbal alamin. Maksudnya kainnya, Pak. Kainnya itu loh. Nah, kain yang untuk buntel itu umumnya yang dipakai. Nah, itu. Bukan yang badan di kapan. Apa, Pak? Bukan badan yang di kapannya. Yang dikasihkan kapan? Iya, umum lah pokoknya. Kalau yang kita pakai itu kan sudah umum, kain umum lah. Nah, maksudnya biasa untuk pakaian bisa gitu. Maksudnya kan gini, kalau nanti takutnya tuh apa? Biasanya pakai kulit terus dikafani pakai kulit, bukan begitu. Pakai kain yang umum gitu. Qolal mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bilum fitarani amin ya rabbal alamin. Atau gini,
biasanya ibaratnya pakai kain umumnya seperti kita ini, meninggal terus dibelikan yang paling mahal, itu tidak boleh. Maksudnya umumnya yang biasanya dipakai kita hidup yang umum. Qolal mu'alif rahimahullah, jangan dianeh-anehkan maksudnya. Qolal mu'alif rahimahullah. Yang mahal, kain hari-harinya mahal. Boleh. Boleh dia beli pakai kapal yang bagus. Boleh Bang Udori, boleh. Ya. Kalau sutra kemarin haram, tidak boleh. Qolal mu'alif rahimahullah. Jadi masalah mengkafani mayit ini, baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa, itu selebih baiknya memakai 3 lapis kain yang sama panjangnya, sama lebarnya. Selebih baiknya lagi nanti ditambahi pakai sorban, ditambahi pakai baju kurung. Dan perempuan juga begitu ya, ditambahi kain bawahan, ditambahi kerudung dan lain sebagainya seperti yang dipraktekkan di sini. Cuman yang penting jangan berlebihan. Yang repot tuh terkadang berlebihan, Pak, itu nggak usah. Tapi di sini kalau perempuan tuh 5. Di luar kerudung sama kain. Tidak apa-apa Bang Udori. Nanti seminimalnya itu 1 lapis kain. Saya takut berlima itu berlebihan. Tidak. Qolal mu'alif rahimahullah, tidak berlebihan ya. Kalau yang kita tengok di sini Bang Udori itu masih umum. Masih wajar ya. Kalau dibandingkan waktu hidup ya berlebihan. Qolal mu'alif. Tambah repot lagi kalau dibandingkan masih hidup, Pak. Kadang orang masih hidup tuh, apalagi yang perempuan ya kan? Enggak begitu, Pak. Pakainya banyak. Bukan begitu Bang Udori. Kurang dasar. Kalau masih hidup kan kadang orang tuh pakaiannya kurang dasar. Kadang cuma sebelah sini. Lah ini kalau mati di apa tadi ya kan? Tapi tidak apa-apa lah untuk ngodoi. Untuk ngodoi pakaiannya yang kurang-kurang tadi ya kan? Qolal mu'alif rahimahullah. Wa yukabbiru alaihi. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarain amin ya rabbal alamin. Itu seperti itu ya. Jadi lah terus ini andaikan ya kan, ini kan tapi kalau tempat kita tuh jarang ya kan. Andaikan orang tuh meninggal kok dia tidak punya apa-apa, maka yang wajib membelikan kafannya tuh ahli warisnya. Kalau ahli warisnya juga tidak mampu, nanti boleh diambilkan dari baitul mal. Termasuklah kalau kita besok kita ya uang masjid lah Bang Udori, itu diperbolehkan. Cuman biasanya jarang ya. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarain amin ya rabbal alamin. Terus andaikan kita tuh kok mampu, ada tetangga kita itu yang tidak mampu membeli kain kafan, kita tanggung. Khusus untuk masalah kain kafannya itu seperti itu. Jadi kita jangan pelit-pelit tadi lah ya. Qolal mu'alif rahimahullah wa yukabbiru, dan bertakbirlah siapa seseorang alaihi untuk mayat. Ayil mayiti artinya untuk mayat idza sholla. Ketika mensolati siapa orang tersebut alaihi kepada mayat tersebut arba'u takbiratin, kepada 4 kali takbiran. Jadi menyolati mayat itu tidak sulit. Cuman Allahu Akbar 4 kali. Tinggal di solo-solonya itu ya. Bi takbiratil ikhrami, dengan takbiratul ikhram. Walau kabar, dan andaikan kau bertakbir siapa seseorang khamsan 5 kali, lam tabetul, maka hukumnya tidak batal sholat. Andaikan kok imamnya lupa atau kita sholat sendirian, sholat mayat lupa, takbirnya hingga 5 kali Kang Pur ya. Jangan disalah-salahin, sholatnya tidak batal ya. Entah mungkin dia lagi pening Kang, lagi sedih kan. Lam tabtul lakin lau khamsa, tetapi andaikan kok 5, siapa imamahu, imamnya yang sholat tadi, lam yatabi'ahu, jangan mengikuti jangan mengikuti siapa seseorang kepada imamnya. Bal yuslim, baik salamlah siapa makmum. Umpama imamnya kok takbirnya 5 kali Pak Lupi, maka kita nggak usah ikut. Makmum tadi nggak usah ikut. Boleh langsung salam duluan. Ya, ini Kang. Lau khamsa, lakin lau khamsa, tetapi keandaikan kok 5 kali, siapa imamahu, imamnya orang yang sholat tadi, sholat mayit,
lam yatabi'ahu, maka tidak perlu mengikuti siapa orang yang sholat tadihu kepada imam. Bal yuslim, balik boleh dia membaca salam. Boleh Kang ya, salam duluan boleh. Umpama Kang Pur, wah imam kentir ngawur umpama kan. Tapi jangan begitu Kang, pokoknya salam gitu wae. Jangan ngentir-ngentirkan tadi ya. Au yang tadiruhu, atau menunggu siapa makmum tadihu kepada imam, lias 5 supaya dia membaca salam ma'ahu beserta imam. Wahwa, adapun menunggu tadi itu afdalu, lebih utama. Pokoknya yang lebih baik nunggu Kang Pur. Salam duluan ya boleh, nunggu imamnya salam ya lebih baik. Umpama 6 kali Pak, ya ditunggu baik. Terus baca apa Pak? Terserah lah, baca apa situ. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, terus gitu ya, enggak apa-apa ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ya sebuah Kang, wis pokok iki umpama. Ya kan? Kan selebih baiknya gini, kadang kan kita gini Kang. Selebih baiknya Bang Hudori yang mensolati mayit itu kan yang jadi imam, selebih baiknya kan anaknya. Lah umpama anaknya itu lagi nggak tega, dia nekat umpama Kang Pur, ya, jadi imam sedih, jadi terbawa kesedihan, takbirnya lupa 5 kali atau 6 kali, ya sudah biarin baik, kita tunggu ya boleh, lebih baik Kang Pur salam duluan ya boleh, deal ya, besok nggak iran lagi ya, kalau ada yang salam 5 kali Bang Rifat ya, salam duluan boleh, menunggu lebih baik ya. Lah umpama Pak, ada orang sholat apa mayit kok pakai rukuk sujud, ya sudah sholat sendiri. Lah ini terus cara yang dibaca ya, wa yaqra'u, dan membacalah siapa al-musolli orang yang sholat al-Fatihah kepada surat Fatihah ba'da takbiroti, setelah membaca takbir al-ula yang pertama. Jadi takbir pertama serempak dengan niat usolli ala hadal majiti, usolli ala hadil majitati. Umpama Pak males hadihi itu Pak, boleh hadal majitati tok boleh, walaupun perempuan ya. Nanti disalah-salahin orang Pak, nanti saya yang benerin. Karena begini Kang Pur, segala sesuatu itu laki-laki perempuan itu tetap syai'un, sesuatu. Jadi balik domirnya ke situ. Kalau dalam tata bahasa Arab, nahwu sorobnya subhan. Ingat enggak waktu ngaji Alfiyah? Ya, walaupun laki-laki ataupun perempuan, tetap domirnya boleh hu. Ya, jadi nggak usah khawatir Pak Janis ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, terserah. Walaupun itu mayitnya perempuan. Ya. Daripada nanti bingung, Bang Rifat ke singsal Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Loh, ada Kang Pur. Saya pernah dengar itu. Mungkin maksudnya dia tuh mungkin niru di buku itu. Di buku Bang Hudori kan tulisannya Allahumma ighfir lahu, terus ada sebelahnya. Akhirnya dia baca doa itu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa'fu anhu. Aduh. Untung nggak paham nahwu sorob di sini. Kalau pada paham nahwu sorob enggak habis kamu kata. Yang paham untung kok ibaratnya tuh agak ngalim kan, jadi lantak situlah. Wallahu a'lam rahimahullah. Lah sama dengan tempat Kang Kamto itu. Lah untung kok enggak paham, banyak yang enggak paham nahwu sorob. Kalau paham wah kena demo terus Kang Kamto. Wallahu a'lam rahimahullah. Jadi begitu ya. Jadi ini solusi. Maksudnya andaikan kok Bang Rifat bingung, jadi boleh Pak, hu semua boleh ya. Hu itu kalau dalam apanya syai'un baliknya, sesuatu. Kalau sesuatu itu laki-laki perempuan bebas. Itu atau saksun. Nah, itu ya. Itu dalilnya Bang Rifat ya. Tapi kalau Bang Rifat nanti takut ya pokok kalau perempuan kalau laki-laki hu gitu wae. Nanti Bang Rifat di debat orang mah enggak bisa jawab pula. Qala al-mu'allif rahimahullah, ngebel saya wae pokoknya. Yang penting jangan dua tadi ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi
Qala al-mu'allif rahimahullah. Yang penting itu ya. Jadi niat serempak dengan takbiratul ihram ya, sengaja saya sholat mensolati mayat ini fardu kifayah karena Allah, enggak disebut 4 takbiratul ihram enggak popo itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Menjadi makmumnya Pak, usahakan wajib tuh kalau jadi makmuman tuh wajib ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi yang pertama itu setelah takbir yang pertama membaca Fatihah. Masa enggak hafal ya? Kan gitu. Wa yajuzu dan diperbolehkan apa qiraatuha, membacanya surat Fatihah ba'da ghairul ula selain setelah takbir yang pertama. Umpama ini kan Bang Rifat sholat mayit jadi makmum. Lah ketika takbir yang pertama imamnya cepat baru Allahu Akbar, imamnya sudah Allahu Akbar. Nah itu boleh baca Fatihahnya di takbir yang kedua. Itu maksudnya. Deal ya? Qala al-mu'allif rahimahullah. Itu setelah takbir yang pertama. Wa yusolli dan bersolawatlah siapa orang tersebut ala Nabi atas baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada takbirati setelah membaca takbir asaniyati yang kedua. Wa aqallu sholati dan paling sedikit-sedikitnya pembacaan solawat alaihi kepada Nabi itu Allahumma sholli ala Muhammad, itu paling sedikitnya solawat ya, setelah takbir yang kedua kan Allahu Akbar serempat niat, terus baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim waladdallin amin Allahu Akbar Allahumma sholli ala Muhammad, sudah boleh ya. Cuman yang kalau bisa jangan pelit-pelit wa ala ali Muhammad gitu. Atau yang baik ya sholawat Ibrahimiyah yang biasanya kita hafal dalam sholat tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pakai sayyidina pun enggak Pak, terserah. Nah, pakai terserah enggak terserah ya. Deal ya itu ya. Jadi setelah takbir yang kedua membaca sholawat, paling sedikitnya sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Wa yad'u dan berdoalah siapa orang yang sholat lil mayiti kepada mayit ba'da salisati setelah takbir yang ketiga. Wa aqallu du'ai dan paling sedikitnya doa lil mayiti untuk mayit itu Allahumma maghfir lahu. Nah setelah takbir yang ketiga nggak usah takut Mas Adat ya ikut sholat Allahumma maghfir lahu, sudah selesai. Paling sedikitnya Allahumma wahai Allah ikfir, semoga engkau mengampuni lahu kepada mayat. Wa akmaluhu dan adapun paling sempurnanya doa itu madzukurun diterangkan fi qaulil musonifi di dalam dawuhnya Kiai Musonif fil batinus khilmatani di sebagian redaksi kitab matan bahwa adapun doa yang agak panjang itu Allahumma in hada abduka wa ibni abdaika kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahbaihi fiha. Wah rapal Pak, saapale Allah maghfir lahu tok mang wis. Allah maghfir lahu warhamhu wa fihi wa'fu anhu iku rada dawa sithik. Ya, ketinggalan imam cari Kang Pur. Allahumma wahai Allah inna hada sesungguhnya inilah mayit itu abduka hambamu wa ibnu abdaika dan anak laki-lakinya atau anaknya kedua hambamu kharaja keluar min ruhi dunia dari rohnya dunia wa sa'atiha dan luasnya dunia wa mahbubihi dan keluar dari kekasihnya wa ahbaihi dan juga ya kekasihnya mayit fiha di dalam dunia ila dzulmatil kubri hingga sampai ke gelapnya kubur wama dan sesuatu huwa yang adapun mayit itu lakihi menemui siapa mayit kepada karena ada siapa mayit itu yasyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarikalah wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna. Nah, ini langsung saya artikan ya. Ila dzulmatil kubri dari dunia hingga masuk ke gelapnya kubur wama dan sesuatu huwa yang adapun itu lakihi menemui siapa kepada mayit karena ada siapa mayit itu yasyhadu bersaksi alla ilaha illa anta sesungguhnya keadaan la ilaha tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya illa anta kecuali hanya engkau wahai Allah wahdaka hanya satu-satunya engkau la syarika tidak ada sekutu laka bagimu wa anna muhammadan dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu abduka hambamu wa rasuluka dan utusanmu. Yang penting kalau saya pesan itu kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Nah, kalau ada annanya Muhammadar ya. Itu kalau bisa seperti itu, jangan
sampai dibulak-balik. Wa anta dan adapun engkau itu alamu lebih mengetahui bi dengan mayat minna daripada kami. Allahumma wahai Allah, innahu sesungguhnya keadaan itu nazala turun bika denganmu wa anta dan adapun engkau itu khairul mungsilin, zat yang sebaik-baiknya menurunkan bi dengan si mayat wa asbaha dan tiba-tiba menjadi siapa si mayat menjadi itu fakiron butuh ila rahmatika kepada rahmatmu wa anta dan adapun engkau wahai Allah itu ghaniyun zat yang kaya an adabihi dari tidak butuh maksudnya wa anta dan adapun engkau wahai Allah itu ghaniyun orang yang tidak butuh an adabihi dari menyiksa mayat ini wa qad ji'na dan sudah benar-benar datang siapa kami kepada kamu roghibina dengan menginginkan ilaika kepadamu syufa'an untuk menolong lahu kepada mayat. Allahumma ingkana muhsinan fasid fi ihsanihi. Allahumma wahai Allah, ingkana jika ada siapa mayat itu muhsinan orang yang baik, fasid semoga engkau menambahi fi ihsanihi di dalam kebaikannya si mayit wa ingkana dan jika ada siapa mayit itu musian orang yang berbuat kejelekan fatajawas maka lepaskanlah wahai Allah atau ibaratnya lewatkanlah anhu dari mayat tersebut walakihi dan semoga engkau menemukan ya Allahu kepada si mayat birahmatika dengan rahmatmu menemukan ridhoka dengan ridhomu wakti dan semoga engkau menjaga ya Allahu kepada si mayat menjaga fitnatal kubri kepada fitnahnya kubur wa adabihi dan siksanya kubur wa afsih lahu afsih dan semoga engkau memfasihkan lahu kepada si mayat di kubri di ifsah ya iftah Pak buka itu wa afsih memfasihkan lahu kepada si mayat fi kubri di dalam kuburnya mayat wajafa dan semoga engkau membenggang merenggangkan al-ardo kepada bumi amjambaihi dari kiri kanannya si mayit walakihi dan semoga engkau menemukan ya Allah kepada si mayit birahmatika dengan rahmatmu al-amna kepada keamanan min adabika dari siksamu hatta taba'asahu sehingga membangkitkan siapa engkau kepada mayat aminan dalam keadaan aman sentosa ila jambi ila jannatika hingga sampai ke surgamu birahmatika ya arhamar rahimin dengan rahmatmu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ano sing apal doa iki nak menyolati mayit ora ono ya. Ya apalke lah. Kalau mau ngaji. Agak doakan panjang dikit. Oleh males Pak. Long firlahu warhamu wa fi waduh kadang lali kok. Ya sih bisanya itu. Paling sedikit tadi itu ya. Allah magfirlahu ya. Wes ndredeg Pak kesel ngadeg wa yakunu dan berkatalah siapa orang firabiati di dalam takbir yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu Allahumma wahai Allah la tahrim jangan engkau menghalangi kepada kami Allahumma la tahrimna ajrahu kepada pahalanya si mayit wala taftina dan jangan engkau memfitnah ya Allah menjadikan fitnah ya Allah kepada kami badau setelah kepergiannya si mayit waghfir dan semoga engkau mengampuni lana bagi kami walau dan bagi si mayit wa yusallimu dan bersalamlah siapa orang yang sholat ayil musolli artinya orang yang sholat ba'da takbirati setelah takbir ar-rabiati yang keempat wassalamu adapun salam huna di sini salam sholat mayit itu kasaulami seperti salam fi sholati ghairil janazati di dalam salamnya selain sholat jenazah fi kaifiyatihi di dalam tata caranya wa adadihi dan hitungannya lakin yustahabu tetapi disunahkan apa ziyadatu tambahan wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah itu Pak Rozak ya salamnya assalamualaikum warahmatullahi kalau kita sholat biasa sama persis ke kanan terus ke kiri. Tetapi kalau sholat mayat lebih baik ditambahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tata cara daripada mensolati daripada si mayat. Jadi yang pertama takbiratul ihram serempak dengan niat serempak dengan takbir yang pertama niatnya seperti itu tadi boleh pakai bahasa Indonesia sengaja saya mensolati mayat ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala boleh ditambahi imaman boleh, ditambahi makmuman boleh. Kalau makmuman lebih baik ada makmumannya karena wajib. Setelah baca takbir yang pertama serempak niat terus membaca Fatihah. Setelah itu setelah baca Fatihah selesai membaca takbir yang kedua. Setelah membaca takbir yang kedua membaca salam kepada
Nabi, paling sedikitnya Allahumma sholli ala Muhammad, panjangnya terserah kalian. Ya, terus setelah itu takbir yang ketiga membaca doa untuk si mayit, paling sedikitnya Allahumma gfirlahu, sempurnanya ini Allahumma inna hada abduka ibni abdaika kharaja min ruhi dunya wa saati wa mabubi wa ahbaihi fiha ila dzulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yasadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta alamu bihi mina Allahumma inna nazala bika wa anta khairu mursalin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adabihi wa qad ji'na karogibina ilaika sufa'alahu Allahumma in kana musinan fasid fi isanihi wa in kana musian fatajawaz anhu walaqahu bi rahmatika wa ridhoka waqihi fitnatal qabri wa adabihi wafsah lahu fi qabrihi wa jafal ardo an jambaihi walaqi bi rahmatika al amna min adabika hatta tabasu aminan ila jambaika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru setelah itu takbir yang keempat ya, terus membaca doa Allahumma gfirlahu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau udah hafal Pak wis menengai. Kalau udah hafal menengai, yang penting ikut sholat baru salam ya. Nah, terus salamnya assalamualaikum warahmatullahi, noleh ke kanan, warahmatullahi wabarakatuh, noleh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, noleh ke kiri. Wallahu alam wa yudfinul mayyitu, dan juga menguburkan daripada mayat. Wallahu alam bisawab, alhamdulillahirabbil alamin.